Selamat pagi buat teman-teman. Ini saya berangkat kerja pakai motornya Mas Alip K-Vlog ya. Ini motor baru selesai dari bengkel kemarin. Jadi ini masih Ryan. Ganti setir baru, cuman bloknya enggak. Sama setting kaki-kaki. Karena dia sempat ngerasain motor saya ya kan. Nah, dianya kepengen. Jadi ya udahlah. Cuman kalau ini saya ngerasa lebih keras ya. Karena unit tracknya masih ada bos yang belum diganti. Karena orangnya masih di Jogja nih yang punya motor. Jadi saya yang ambil motornya, saya yang ngerayan juga. Settingannya belum full, belum ke harian normal karena masih ada beberapa part yang masih harus diganti, masih harus disetting lagi. Jadi kita kalem-kalem aja, masih Ryan kan. Tapi ini settingan oli samping standar ya, sama kayak punya saya. Saya kalau settingan oli samping standar, hanya tambah di tangki itu untuk pengaman. Maksudnya ya pelumas tambahan lah. Jadi saya biasanya kalau isi 50.000 itu saya kasih satu tutup botol oli samping motul. Sedangkan kalau saya oli samping yang di botolnya aslinya itu untuk ke pompa itu saya pakai Eneos. Selama ini pakai Eneos sih. Selama saya pakai Eneos itu baru macet sekali. Karena saya jalan pelan-pelan bareng sama Alip K-Vlog dan teman satu lagi. Itu pelan-pelan. Karena mereka nggak tahu jalan, saya nuntun. Takut mereka ketinggalan. Jadinya malah setelah itu saya nggak open keep. Nah itu ternyata bukan hanya kualitas oli samping yang menentukan super keep macet, tapi karena tidak pernah open keep itulah yang menjadi faktor utama kalau saya bilang. Karena kalau motor nggak pernah di open keep, artinya oli samping numpuk juga kan di super keep, jadi lengket ya. Ini jalanan pagi ini lumayan macet. Tapi kalau dari segi performa mesin ini lebih enteng daripada motor saya. Jauh ini bawahnya. Ini tarikan bawahnya pasti lebih enak jauh. Cuman di top aja ini belum nemu. Memang masih kurang jadi belum boleh ditarik dulu. Memang topnya masih minta naik lagi nanti. Main jetnya belum karena kemarin kosong ya, jadi dipasang yang ada dulu. Sedangkan main jet yang dimau itu lebih gede, tapi posisinya kosong, jadi masih tunggu barang. Jadi kalem-kalem aja. Tapi ini digas angkat, gas yang angkat, nggak kayak motor saya. Kalau motor saya tuh di bawah tuh terlalu lemot. Karakter Mikuni VM28 begitu. Karakter karbu Mikuni itu seperti itu. Saya tanya bolak-balik kemanapun, ternyata memang karakter karbu RR itu seperti itu. Dia bermain di putaran atas, mintanya RPM tinggi terus. Jadi kalau buat putaran bawah itu memang
terlalu smooth ya, lama naiknya. Beda sama PWL, Keihin. Wah, dari keluaran Keihin itu berbeda. Jadi Mikuni dan Keihin itu berbeda. Mikuni itu spesifik ke putaran atas. Ada apakah gerangan sampai berhenti pinggir jalan main begitu? Kalau mesin sih enak ini. Kalau shocknya mungkin agak terlalu keras, lebih keras sedikit ya daripada punya saya. Bagian unit track masih ada yang harus diganti, tapi belum terganti, jadi belum maksimal. Ini ceritanya mau diambil akhir bulan nanti. Jadi saya suruh ngerayan dulu supaya akhir bulan bisa langsung dibawa ke Jogja. Tapi kalau tarikannya enteng, beda jauh sama motor saya. Enak lah ini kalau buat motor perkotaan, stop and go ya. Nggak harus muter gas terlalu dalam, dia udah jalan sendiri, enteng. Sedangkan kalau motor saya itu bermainnya ya di 8000 rpm, dia baru keluar bengisnya. Di 6500 sampai 8000 rpm itu ada berebet-berebetnya. Tapi kalau digas naik, ya kan? Karena ada beberapa motor yang berebet, tapi digas, ya tetap masih berebet, nggak mau naik dia. Sedangkan kalau saya malah sering saya pakai buat mainan, pas di berebetnya itu saya sering pantang di situ malahan. Jadi istilahnya kayak ngeringin mesin dulu lah, nanti baru keluar bengisnya dia. Itu ada R6 ya, R6N. Ini nggak ada berebet-berebetnya nih. Di 6500. Oh, gejalanya di 7000 kurang dikit. Dia baru ada berebet-berebet dikit. Itu karena baru mau open keep ya. Dari tadi kan nggak saya open keep. Ya, udah mau nyampe. Terima kasih buat yang mau nonton. Nanti kita lanjut riding bareng SS-nya Mas Alif lagi. Terima kasih.